Halo semua, balik lagi sama gue Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Hari ini kita bakal review VGA teranyar nih, karena di PC gue ini, mini PC kecil gue ini, sudah gue pasang VGA paling baru. Apa VGA-nya? Ini dia. Ini adalah RTX 3060 Ti dari Gigabyte, yaitu Gigabyte Gaming OC. Penasaran gak sih gimana wujud dari VGA ini dan gimana sih performanya? Yuk langsung aja kita lihat videonya. VGA yang akan kita review adalah Gigabyte RTX 3060 Gaming OC. Tentu saja VGA ini sudah ada di jajaran RTX dengan dukungan arsitektur Turing dan GDDR6. VGA ini sudah dapat menjalankan real-time ray tracing dan NVIDIA DLSS. Gigabyte memperkuat VGA ini dengan WindForce 3X cooling system yang putarannya telah diatur agar pendinginan maksimal. Pure Cooper Heat Pipe juga menambahkan efisiensi pendinginan di VGA ini. Untuk estetika, Gigabyte tidak lupa menyertakan backplate yang sangat simple dan juga RGB lighting dengan tulisan Gigabyte. Ada yang unik nih dari VGA ini. Panjang VGA yang tertera di website adalah 282 mm, padahal panjang board sebenarnya adalah 170 mm. Sisa dari panjangnya disematkan Massive Heatsink dengan pass-through cooling khas NVIDIA 3000 series yang dinamakan screen cooling oleh Gigabyte. Karena ukuran VGA dan board tidak sama, kita harus mengatur ulang kabel PCI power lebih ke tengah dari badan VGA. Mungkin tidak akan jadi masalah kalau menggunakan casing pada umumnya, tetapi kalau casing mini ITX harus ada extra effort apabila sebelumnya menggunakan VGA triple fan, karena posisi PCIe powernya berbeda dengan VGA ukuran normal di generasi sebelumnya. Tapi overall tidak mengganggu lah. Sebelum kita masuk ke review, kita akan membicarakan spesifikasinya dulu. Seperti terlihat di layar, Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC ini memiliki GPU clock sebesar 1740 MHz. Sementara pada reference card NVIDIA memiliki boost clock sebesar 1670 MHz. Artinya, VGA Gigabyte ini sudah pre-overclock sebesar 70 MHz. Kita penasaran nih, dan kita akan melakukan gaming dan synthetic benchmark untuk melihat sebesar apa sih GPU clock sebenarnya. Dan saat melakukan gaming Cyberpunk 2077, bahkan GPU clocknya dapat menembus sampai 1950 MHz. Saat melakukan synthetic benchmark, GPU clock bergerak di sekitar 1935 sampai 1950 dan bergerak menurun seiring naiknya temperatur VGA sampai 1920 MHz. Masih sangat impresif untuk GPU clock-nya. Nggak usah menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke benchmark. Testbench yang dipakai adalah Ryzen 5 3600X dengan motherboard X570i Aorus Pro Wi-Fi dan 16GB G-Skill Trident Z dengan speed 3200 MHz. Suhu ruangan berkisar di antara 25 derajat Celcius. Dalam benchmark, kita akan mengetes beberapa hal nih. Yang akan kita tes adalah synthetic benchmark, stress test, real-time gaming, dan designer test. Pengetesan sintetik menggunakan Unigine Superposition, 3D Mark Firestrike, TimeSpy, Port Royal, DLSS Feature Test, dan Real-Time Ray Tracing Feature Test. Gaming menggunakan dua game AA teranyar dan tercantik, yaitu Assassin's Creed Valhalla dan Cyberpunk 2077. Sementara di sektor desain, kami menggunakan Blender Benchmark. Pada Unigine Superposition, dalam setting 1080 High, mendapat FPS minimal 94 fps, average 114,5 fps, maksimum 151,819 fps, dan suhu maksimal berkisar di antara 69 derajat Celcius. Pada 3D Mark Firestrike Graphic Test, skor yang didapat adalah 28.314 dengan suhu maksimum 64 derajat Celcius. Dalam TimeSpy Graphic Test, mendapat skor 11.590 dan suhu maksimum 68 derajat Celcius. Dalam Port Royal,
mendapat skor 6791 dengan suhu maksimum 68 derajat Celcius. Dalam NVIDIA DLSS test dengan settingan 1440p dengan DLSS performance mendapat saat DLSS off mendapat FPS 31,78 fps dan DLSS on mendapat 77,51 fps. Saat melakukan DirectX Ray Tracing Feature Test dengan 12 sampel, average FPS yang didapat adalah 26,61 fps. Selanjutnya adalah gaming performance. Semua game dimainkan dengan resolusi 1080p dengan settingan ultra atau mentok kanan. Yang pertama adalah game yang cantik, yaitu Assassin's Creed Valhalla. Untuk benchmarknya, kita mendapatkan FPS minimum di 36, average di 68, dan maksimum di 114. Dan gaming test yang kedua adalah game yang paling baru dan tercantik menurut gua, walaupun banyak bug, yaitu Cyberpunk 2077. Kita akan melalui beberapa settingan dengan memainkan ray tracing dan DLSS. Yang pertama adalah settingan ultra tanpa ray tracing dan DLSS. Kami mendapat minimum di 41, average di 48, maksimum di 55 dan 1% minimum di 38. Selanjutnya adalah settingan ultra dengan ray tracing medium tanpa DLSS. Kita mendapat minimum di 35, average di 40, maksimum di 44 dan 1% minimum di 33. Yang terakhir adalah settingan ultra dengan ray tracing medium dan DLSS balance. Kita mendapat minimum 51, average 61, maksimum 72, dan 1% minimum di 46. Kalau dilihat dari settingan ini, kayaknya menggunakan DLSS sangat membantu banget ya. Dan VGA ini sangat capable untuk memainkan Cyberpunk 2077 dengan ray tracing medium, dan tentunya dibantu dengan DLSS. Dapat mencapai average FPS di 61 fps. Designer test akan dilakukan dengan Blender benchmark menggunakan NVIDIA Optix dengan hasil sebagai berikut. BMW di 17 detik, Classroom di 1 menit 2 detik, VisiCat di 37 detik, Coro di 1 menit 21 detik, Pavilion Barcelona di 1 menit 25 detik, dan Victor di 2 menit 11 detik. Tes terakhir adalah durability test. Kita akan lihat Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC akan disiksa menggunakan 3D Mark Stress Test, Firestrike, dan TimeSpy. Dan ini dia hasilnya. Firestrike lolos dengan suhu maksimum di 68 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah TimeSpy yang lolos dengan suhu maksimum di 69 derajat Celcius. Kesimpulannya, RTX 3060 Ti dari Gigabyte ini sudah sangat powerful untuk bermain game di resolusi Full HD dengan DXR dan DLSS, atau bahkan di 1440p tanpa DXR. VGA ini bisa menjaga FPS average di atas 60 fps dengan RTX sekalipun, sangat impresif. Dalam segi desain, VGA ini sangat bisa diandalkan karena skor yang didapat sangat cepat di pengetesan Blender benchmark. Tapi hal yang membuat gua sangat kagum adalah cooling system dari Gigabyte. Karena selama pengetesan dan dengan penyiksaan stress test, VGA ini tidak pernah melewati 70 derajat Celcius. Tapi VGA ini bukan tanpa kekurangan. Sebenarnya kekurangannya sama dengan saudaranya di 3000 series, yaitu ketersediaan stok dan harga yang cukup jauh melebihi SRP yang sudah ditetapkan. Ya, semoga aja para miner tidak ikut berkontribusi ya dalam hal ini. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue kasih dari Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC. Gimana menurut kalian? Patut nggak VGA ini buat next upgrade kalian? Kalau gue bilang sih harus banget. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe kalau ini bermanfaat. Gue Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Bye.